Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Pulubuhu dari kelas MPI 6A. Jadi, rekan-rekan sekalian, saya di sini akan menjelaskan tentang materi evaluasi program pendidikan. Nah, evaluasi program pendidikan itu adalah salah satu proses dalam melihat apakah program pendidikan yang kita jalankan itu berhasil sesuai dengan tujuan dari pendidikan tersebut. Nah, itulah kenapa adanya evaluasi. Kita melihat apakah program kerja yang kita lakukan atau yang kita laksanakan ini terancang dan terjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang maksimal. Kemudian, seperti apa yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa di dalam evaluasi program pendidikan maka ada rencana. Nah, rencana kerja ini adalah hal yang urgen atau hal yang harus kita lakukan dalam melihat dan merencanakan terlebih dahulu sebelum kita mendesain program pendidikan yang kita buat. Dari rencana tersebut, apa saja yang kita perlukan dan apa saja yang kita perlu perbuat atau yang perlu kita laksanakan, itu sebagai tujuan yang kita cita-citakan. Maka untuk mendapatkan tujuannya, program kerja yang harus kita lakukan. Program kerja ini akan mendukung apa yang sudah kita rencanakan sebelum kita melakukannya. Sehingga kalau kita tarik dalam program pendidikan, maka program pendidikan ini adalah salah satu cara dalam mencapai tujuan dari pendidikan. Itulah salah satu alasan kenapa harus ada evaluasi program pendidikan, agar program pendidikan terarah untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, kalau kita bicara tadi tentang rencana kerja, program kerja, dan program pendidikan, maka ada hakikatnya kenapa kita harus melakukan evaluasi program pendidikan. Karena ketiga poin tadi itu mencakup dari seluruh apa yang kita lakukan dalam mengevaluasi program-program pendidikan. Hakikatnya kenapa? Hakikat dari evaluasi program pendidikan itu adalah melihat kembali apakah dari hasil yang dievaluasi itu, khususnya program pendidikan, bisa mencapai apa yang dicita-citakan, yakni tujuan pendidikan. Nah, kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena hakikat atau pucuk dari evaluasi program pendidikan itu adalah melihat apakah sudah baik tidak program pendidikan yang kita sudah laksanakan. Kalaupun memang belum maksimal, maka harus dikembangkan lagi program apa yang membuat atau hal apa yang mendesak yang perlu kita lakukan dan perlu kita uji kembali. Itu yang salah satu hakikat dari evaluasi program pendidikan, agar program pendidikan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik sesuai arah yang dicita-citakan seperti yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional. Kemudian kegunaan dari evaluasi program pendidikan itu adalah melihat apakah program pendidikan ini bisa berjalan dengan baik atau kualitas dari pendidikan itu sudah baik. Adanya rencana program pendidikan diaktualisasikan dalam program pendidikan dan dieksekusi oleh pihak atau objek-objek. Sebentar saya akan menjelaskan. Sesuai dengan arahan undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah program pendidikan yang dibuat tersebut
memang betul-betul bisa meningkatkan kualitas dari pendidikan. Itulah salah satu kegunaan dari adanya evaluasi program pendidikan. Maka kita sebagai orang manajemen itu harus melihat bahwa apakah memang betul manajerial kita, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian mengontrol, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, di evaluasi ini yang perlu kita perhatikan, apakah program yang kita lakukan khususnya dalam dunia pendidikan ini memang benar-benar atau betul-betul bisa meningkatkan dari kualitas pendidikan atau bisa terjamin mutu pendidikannya. Yang berikut adalah objek evaluasi program pendidikan. Nah, saya mengambil ada beberapa objek. Nah, ada 2 objek yang termasuk dalam evaluasi program pendidikan. Yang pertama, guru atau dosen. Nah, guru ini sebagai objek dari evaluasi program pendidikan karena guru atau dosen ini adalah hal yang penting di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam menjalankan proses pembelajaran yang dimana berdampak pada program pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Maksudnya apa? Guru itu sebagai tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Kenapa? Karena guru sebagai pucuk ilmu dari sebuah pendidikan, maka yang membuat programnya itu adalah objeknya adalah guru, sekaligus siswa yang menerima apa yang disampaikan oleh guru. Ini yang menjadikan mutu pendidikan itu makin berkualitas. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kegunaan dari evaluasi program pendidikan itu harus melihat apakah memang betul-betul program yang dilakukan oleh para guru, para siswa itu sepenuhnya untuk menciptakan hal yang memang betul-betul yang tujuannya adalah apa yang sudah dicita-citakan oleh pendidikan sesuai arah Undang-Undang tahun 1945. Selanjutnya adalah apa hubungan atau perbedaan dan hubungan dari kebijakan pendidikan dan program pendidikan. Nah, saya mengambil kesimpulan dari apa yang saya lihat dan saya dengar bahwa perbedaannya, yakni program pendidikan itu adalah serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan dari pendidikan sehingga harus dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang ada. Sedangkan kebijakan pendidikan adalah sesuatu yang muncul dari adanya program pendidikan yang dilaksanakan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program pendidikan dan kebijakan pendidikan memiliki hubungan yang dapat dilihat dari adanya program pendidikan. Maka muncul kebijakan pendidikan yang mendukung apa yang menjadi tujuan dari pendidikan. Maksudnya apa? Kita lihat bahwa adanya program pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah ataupun instansi terkait, maka muncullah kebijakan pendidikan. Apa kebijakannya? Yang mendukung program-program yang harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Contoh kita ambil saja, ada beberapa program pendidikan yang ada di sekolah. Atau saya ambil di tingkatan institusi, yaitu di adanya program pendidikan yaitu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini adalah proses di dalam menjalani kehidupan yang saling menjaga antara umat yang lain dengan umat-umat yang lain pun. Umat yang satu dengan yang lainnya. Ini yang harus dilaksanakan sebagai program pendidikan nasional. Itu moderasi beragama yang dimana itu adalah proses
umat beragama harus saling toleransi yang antar sesama umat beragama, ataupun saling menghormati sesama makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ini yang menjadi salah satu program pendidikan yang ada di suatu instansi atau institusi tinggi. Inilah yang harus kita lihat, apakah ada program kerja, rencana kerja dan program pendidikan. Jadi seluruh apa yang menjadi program pendidikan itu yang perlu utamanya adalah direncanakan, kemudian dilakukan dan dievaluasi agar apa yang berjalan, program yang dilakukan itu mendapat hal yang beruntung. Maksudnya apa? Hal timbal balik kita, keuntungan kita, yaitu ada terjaminnya mutu pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup. Terima kasih dari saya. Sekian. Demikian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.